Sejak usianya menginjak akil balik atau 12 tahun, Dinda mulai sering bermimpi buruk. Bukan sekedar mimpi tentang dikejar anjing atau terjatuh dari tebing seperti anak-anak lainnya. Mimpi Dinda jauh lebih gelap, lebih dingin, dan lebih nyata. Mimpi itu datang nyaris setiap malam seperti tamu tak diundang yang tahu kapan waktu paling lemah seorang manusia, yakni saat tidur. Di dalam mimpi itu, Dinda selalu berada di kamarnya sendiri. Ia terbaring di ranjang, tak bisa bergerak. Lampu kamar tetap menyala redup. Angin malam meniup lembut tirai jendela yang setengah terbuka. Tapi, suasana berubah begitu mendadak ketika bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Makhluk itu tak pernah bersuara. Ia muncul begitu saja, seperti kabut hitam yang menggumpal lalu mengeras, membentuk sosok menyeramkan. Tingginya tak wajar, tubuhnya legam pekat seperti bara yang hampir padam, namun mengeluarkan panas. Bola matanya menonjol, melotot seolah tak pernah berkedip. Senyumnya lebar, giginya panjang-panjang, dan lidahnya menjulur hingga perut Dinda seolah ingin menjilat isi tubuhnya. Setiap kali makhluk itu mendekat, tubuh Dinda menjadi kaku. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Bahkan nafasnya terasa seolah dicuri perlahan-lahan. Dada Dinda ditekan dengan berat yang luar biasa. Ia hanya bisa menangis dalam hati, berharap mimpi itu segera usai. Mimpi itu datang tak hanya sekali dua kali, melainkan berulang-ulang. Kadang dalam seminggu 3 kali, kadang 2 malam berturut-turut, yang membuat Dinda semakin takut. Setiap detail dalam mimpi itu sama. Waktu, tempat, suasana, bahkan ekspresi makhluk itu selalu persis seperti sebelumnya. Saat remaja lain sibuk memikirkan sekolah, teman, atau cinta pertama, cinta monyet, Dinda justru sibuk bertarung dengan rasa takut setiap malam. Di siang hari, ia tampak seperti gadis biasa, berkulit cerah, berambut panjang, dan sering tersenyum sopan pada siapapun yang menyapanya. Tapi orang-orang tak tahu bahwa di balik senyum itu ada sepasang mata yang menyimpan kantung hitam dan cemas yang tak pernah usai. Dinda tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah besar di desa Alang Mayang. Rumah itu berdiri megah di antara pepohonan dan tanah lapang yang luas. Di belakang rumah ada sungai kecil dan sawah terbentang sejauh mata memandang. Sekilas tampak seperti tempat yang sempurna untuk tinggal dan tumbuh besar. Tapi bagi Dinda, rumah itu menyimpan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Setiap kali ia terbangun dari mimpi buruk itu, Dinda selalu mendapati keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah dan kadang menangis dalam diam. Ia tidak berani membangunkan orang tuanya. Entah kenapa, rasa malu dan takut membuat lidahnya keluh. Sampai suatu ketika, saat umurnya 18 tahun, ia nekat memberanikan diri bercerita pada ibunya. "Mama, Dinda sering mimpi aneh, Mah," ucapnya lirih saat sarapan pagi. Ibunya yang sedang mengoleskan selai roti hanya menoleh sebentar. "Mimpi apa, sayang?" Dinda menelan ludah. "Ada makhluk hitam, besar, dia kayak menindih Dinda, matanya melotot terus. Lidahnya panjang banget, Mah, bertaring. Mah, Dinda takut." Ibunya terdiam. Raut wajahnya berubah sesaat, lalu kembali tersenyum samar. "Mungkin kamu kecapean, Dinda. Jangan kebanyakan main HP sebelum tidur. Doa dulu ya." Dinda mengangguk lemas. Ia tahu ibunya tidak percaya. Namun mimpi itu tak berhenti, bahkan makin menjadi-jadi. Saat ia beranjak dewasa, kadang makhluk itu tak hanya menindihnya, tapi juga berbisik dengan suara serak menyayat, mengatakan kata-kata aneh yang tak ia mengerti. Bahasanya bukan bahasa manusia, tapi Dinda bisa merasakan satu hal yang pasti. Makhluk itu menginginkan sesuatu darinya, atau lebih tepatnya, menantinya.
Dinda mulai tidur dengan lampu menyala penuh, terang. Kadang menaruh kitab Al-Quran kecil di sampingnya, di atas bantal, berharap ada perlindungan. Tapi tetap saja, mimpi itu datang, seperti bayangan kelam yang melekat pada hidupnya. Suatu malam ia bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Ia tidak hanya melihat makhluk itu, tapi juga sosok seorang lelaki tua berdiri di belakangnya. Wajah lelaki itu samar, tapi Dinda mengenalinya. Itu wajah Mbah Plandok, kakeknya sendiri yang tinggal di rumah yang sama. Ia tampak tenang dalam mimpi itu, seolah sengaja membiarkan makhluk itu menindih Dinda tanpa sedikit pun rasa iba. Dinda terbangun sambil berteriak keras malam itu. Ayahnya yang tidur di kamar sebelah langsung masuk dengan panik. "Dinda, kenapa?" Dinda tak menjawab. Air matanya mengalir deras. Ia hanya bisa menunjuk ke jendela kamarnya yang tertutup rapat, lalu menunduk sambil memeluk lutut. Tubuhnya gemetar. Ayahnya duduk di tepi ranjang, mengelus punggung putrinya yang menggigil. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut pria itu. Tapi saat menatap wajah Dinda yang ketakutan, ada sorot murka perlahan muncul di matanya. Murka yang tidak ditujukan pada Dinda, melainkan pada seseorang yang sudah lama ia curigai. Malam itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, Dinda merasa bahwa rasa takutnya tidak lagi miliknya sendiri. Bahwa mungkin apa yang menimpanya bukan sekedar mimpi buruk biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih jahat dari yang pernah ia bayangkan. Dan yang paling mengerikan, Dinda merasa semuanya baru saja dimulai. Hari itu hujan gerimis turun seperti bisikan langit yang malas. Udara di desa Alang Mayang terasa lembab dan dingin. Dinda duduk diam di meja makan, menyendok nasi hanya untuk memindahkannya dari sisi ke sisi piring. Matanya sembab. Ia belum tidur semalaman. Bayangan makhluk hitam dalam mimpinya masih melekat jelas di pelupuk mata. Ayahnya Pak Rahman baru pulang dari sawah. Tubuhnya yang kekar dan wajahnya yang mulai mengeras oleh umur memperlihatkan bahwa lelaki itu bukan orang yang mudah takut. Tapi hari itu, saat Dinda akhirnya membuka mulut dan menceritakan mimpi buruknya secara utuh, tubuh tegap itu berubah. "Ayah," suara Dinda pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku sering mimpi ditindih makhluk hitam besar sekali ya. Dia seperti menatap aku dalam-dalam. Matanya melotot, lidahnya panjang, menjulur sampai perutku. Kadang dia bisik-bisik, tapi aku nggak tahu dia ngomong apa." Pak Rahman menghentikan gerak mengunyahnya. Satu sendok nasi yang baru saja hendak masuk ke mulut perlahan diturunkan. Pria itu menatap putrinya dalam diam, lama, terlalu lama, sampai Dinda mulai merasa tak nyaman. Wajah ayahnya berubah, bukan marah, bukan heran, tapi seseorang yang luka lamanya baru saja ditusuk kembali. Pak Rahman memalingkan wajahnya. Matanya menatap lurus ke arah ruang tengah, tempat Mbah Plandok biasanya duduk, sambil menyeruput kopi pahit dan meracik tembakau untuk rokok lintingan. "Sudah berapa lama kamu mimpi begitu, Nduk?" tanyanya datar. "Sejak Akil balik SMP waktu aku pertama datang bulan ya, tapi makin sering sekarang ya," jawab Dinda perlahan. Pak Rahman mendesah panjang, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah jendela, membuka tirai tipis, memandangi halaman belakang rumah yang berkabut. Angin membawa bau tanah basah, lalu ia berkata, "Siang ini, kamu ikut ayah ke desa sebelah. Kita ke rumah Pak Rahim." Dinda mengangguk, tak berani bertanya lebih jauh. Perjalanan menuju desa sebelah tidak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit naik motor, menyusuri jalanan tanah yang licin karena hujan semalam. Di kiri kanan jalan, sawah dan kebun pisang menghampar. Sesekali terlihat rumah panggung kecil berdiri tenang, seperti menyimpan rahasia sendiri. Mereka tiba di sebuah rumah kayu yang tampak sederhana namun bersih. Di depan rumah, seorang pria berjanggut tipis sedang menyapu halaman. Begitu melihat Pak Rahman datang, pria itu tersenyum dan menghampiri. "Waalaikumsalaman, udah lama gak kelihatan," sapa pria itu. "Rahim, maaf baru bisa datang lagi. Ini anakku Dinda," jawab Pak Rahman sambil menepuk bahu putrinya. Pak Rahim menatap Dinda lama. Ini yang sering kamu ceritakan dulu ya. Sekarang sudah besar rupanya." Dinda hanya tersenyum sopan.
meski hatinya bertanya-tanya, apa maksudnya? Apa yang pernah ayah ceritakan dulu tentangku? Mereka masuk ke dalam rumah. Bau kayu, minyak kayu putih dan dupa samar tercium. Suasananya tenang. Ada rak penuh kitab di pojok ruangan dan sebuah sajadah yang sudah tampak lusuh. Setelah sedikit berbincang, Pak Rahman akhirnya menjelaskan semuanya. Dinda sering mimpi buruk. Mimpi yang sama berulang kali. Aku rasa ini bukan mimpi biasa. Aku khawatir, Rahim. Ini ada hubungannya dengan bapak saya, Pak Plando. Pak Rahim mengangguk perlahan, lalu memandang Dinda serius. Boleh kamu ceritakan sendiri apa yang kamu alami? Dengan suara sedikit bergetar, Dinda mengulang ceritanya tentang makhluk hitam itu, matanya, lidahnya, dan bagaimana ia merasa tubuhnya lumpuh dalam mimpi, tentang bisikan yang tadi mengerti, dan bagaimana mimpi itu terasa semakin nyata belakangan ini. Ini gangguan jin, tapi sepertinya bukan sembarang jin, seperti peliharaan, ujar Pak Rahim setelah diam sejenak. Kalau kamu sering melihat sosok itu berulang kali, artinya dia sudah menetap. Bisa jadi dia dikirim atau memang peliharaan rumah. Dinda menoleh ke ayahnya. Peliharaan maksudnya? Pak Rahman mengatupkan bibirnya erat. Ia tak langsung menjawab. Begini, lanjut Pak Rahim. Beberapa orang tua zaman dulu kadang memilih jalan yang sesat demi kekuasaan atau kekayaan. Mereka memelihara makhluk gaib, memberi makan dengan tumbal tertentu. Kalau sudah lama tidak diberi makan, makhluk itu akan mencari sendiri atau mulai menagih. Dinda merinding. Jadi itu semua karena Mbah Plando, kakek saya? Tak ada yang menjawab, tapi keheningan itu cukup untuk membuat jawaban. Untuk saat ini, kita harus bersihkan badan kamu dulu, nak, supaya dia tidak mudah masuk lagi. Biar pelindung tubuhmu lebih kuat, kata Pak Rahim. Di belakang rumah, ada sumur tua dan tempat mandi sederhana dari anyaman bambu. Di sana, Dinda diminta untuk mandi air garam yang telah dibacakan doa oleh Pak Rahim. Airnya dingin menusuk tulang. Garam kasar mengambang di permukaan dicampur daun bidara dan beberapa bunga putih. Niati untuk membersihkan diri dari gangguan. Jangan takut, ujar Pak Rahim. Dinda menggigil saat air pertama kali disiramkan ke tubuhnya. Rasanya seperti ada ratusan jarum kecil yang menempel di kulitnya. Cekit. Tapi ia tetap kuat. Di dalam hati ia membaca doa sekenanya, memohon agar rasa takut itu hilang. Saat mandi, Dinda merasakan perasaan aneh. Seolah ada sesuatu yang berat terangkat dari pundaknya. Sesuatu yang sudah lama mengikutinya, tapi baru kali ini sedikit demi sedikit mulai melepaskan diri. Ia menangis tanpa suara. Air mata bercampur air garam yang menetes dari wajahnya. Selesai mandi, Pak Rahim membersihkan kain putih untuk mengeringkan tubuhnya, lalu menyerahkan seuntai tasbih kayu cendana kecil. Bawa ini selalu dan baca ayat kursi setiap malam sebelum tidur ya, nak. Ayahnya, Pak Rahman, memeluk bau anaknya saat mereka hendak pulang. Wajahnya penuh rasa bersalah. Maafkan ayah, Din. Ayah seharusnya mencegah semua ini jauh-jauh hari. Dinda tidak mengerti sepenuhnya apa yang ayahnya maksud, tapi ia merasakan satu hal yang pasti. Ia tidak sendirian, dan mulai hari itu ia tahu mimpi buruk yang selama ini menjeratnya bukan sekedar mimpi. Ini adalah peringatan, dan kini ia bersiap menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyeramkan daripada mimpi manapun yang pernah datang. Malam itu, udara di desa Alang Mayang terasa berat. Langit pekat tanpa bintang, dan angin hanya berembus lirih, seolah enggan menyentuh bumi. Dinda kembali mengalami hal yang aneh. Di dalam rumah Pak Rahman, suasana tegang menyelimuti ruang tengah. Sejak mandi air garam di rumah Pak Rahim, memang Dinda tampak lebih tenang, tetapi hanya di permukaan. Ada yang aneh sejak ia pulang. Matanya sering kosong menatap dinding, dan kadang tubuhnya bergetar tanpa sebab. Pak Rahman tak ingin menunda lebih lama. Ia memanggil Pak Rahim bersama dua ustadz lain dari desa sebelah untuk datang malam itu juga. Mereka bersiap melakukan ruqyah, sebuah ikhtiar untuk mengeluarkan gangguan yang diduga sudah terlalu dalam mengakar di tubuh putri semata wayangnya. Dinda duduk di atas sajadah, menghadap ke arah kiblat. Ia mengenakan gamis putih bersih, rambutnya diikat rapi berkerudung, tapi dari matanya
Tampak jelas bahwa ada sesuatu yang tidak sedang baik-baik saja. Bismillah, ucap Pak Rahim sebelum mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Bacaan mengalun pelan namun dalam. Udara di ruangan terasa berubah. Dinginnya bukan lagi dingin malam biasa, tapi seperti menyusup ke tulang. Tak lama kemudian, tubuh Dinda mulai gelisah, bereaksi. Tangannya bergerak-gerak sendiri, seperti melukis di udara. Menggenggam kain sajadah erat-erat, kepalanya menggeleng pelan, lalu makin cepat. Tiba-tiba Dinda menjerit nyaring. Jeritannya bukan dari suara gadis muda, itu suara berat dan dalam. Seperti suara tua yang berkarat, penuh amarah dan dendam. "Berhenti!" jeritnya. Mata Dinda terbuka lebar namun hitam seluruhnya. "Jangan bacakan ayat itu lagi. Aku lapar. Aku sudah menunggu terlalu lama." Pak Rahim dan dua rekannya tetap tenang. Mereka terus melantunkan ayat-ayat dengan lantang, memperkuat bacaan saat Dinda mulai mengamuk. Tubuhnya menggeliat tak karuan. Suara-suara aneh keluar dari mulutnya, bercampur tawa rintihan dan sesekali suara anak kecil menangis. "Aku mau tumbal. Saatnya Plando memberikan tumbal," teriaknya lagi. "Anak perempuan yang cantik, berikan aku satu saja dan aku akan diam." Pak Rahman yang menyaksikan dari sudut ruangan mencengkram tasbihnya erat. Matanya memerah. Bukan karena takut, tapi marah pada masa lalu yang kini menagih harga. Itu suara dari peliharaannya Mbah Plando, gumamnya. Makhluk itu masih hidup dan dia lapar. Pak Rahim mendekat, membaca ayat di ubun-ubun Dinda. Tubuh gadis itu bergetar hebat lalu menggeliat sekali sebelum akhirnya terkulai lemas. Nafasnya berat, matanya kembali ke bentuk semula, namun kini penuh air mata. "Ayah," bisiknya pelan, tubuhnya gemetar. "Aku takut, dia ingin aku mati." Pak Rahman menahan air mata. Ia tahu malam itu hanya permulaan. Iblis itu telah menunjukkan wujud dan niatnya, dan tumbal yang dimintanya bukan sekedar siapa saja, tapi darah daging dari keturunan Plando. Sejak malam rukyah itu, suasana rumah Pak Rahman berubah. Ayat-ayat suci sering dibaca dari mulutnya, dari mushaf Al-Quran hampir setiap malam. Di setiap sudut rumah, Pak Rahim telah menetralisir aura negatif yang ada di rumah itu dengan menyiprat-nyipratkan atau memercikan air rukyah. Beberapa helai daun bidara kering digantungkan di atas pintu kamar Dinda, dan di bawah bantalnya kini tersimpan tasbih kecil serta lembaran kertas berisi doa-doa perlindungan. Tapi Dinda juga membacanya, tidak hanya diletakkan saja. Tubuh Dinda sudah dipagar. Begitu istilah yang digunakan oleh Pak Rahim. Pagar itu bukan pagar kayu atau tembok batu, melainkan perlindungan metafisik dari ayat-ayat Tuhan dan doa-doa tertentu. Namun meski makhluk hitam itu tak lagi datang di mimpi, Dinda belum sepenuhnya merasa aman. "Selama ini dia datang saat aku tidur sendiri. Bahkan siang hari pun kalau aku tertidur sendiri, dia bisa datang," ujar Dinda lirih suatu malam kepada ibunya. Sebelumnya mamanya Dinda ini skeptis, tidak percaya. Tapi sekarang dia berkata dengan wajah cemas, "Mulai sekarang, kamu jangan pernah tidur sendirian, Din. Apapun alasannya, kalau kami tak ada di rumah, panggil tetangga atau tidur di ruang tengah saja ya." Dinda mengangguk. Ia tahu ibunya tidak sedang melebih-lebihkan. Sejak itu, aturan itu menjadi hukum tak tertulis di rumah mereka. Dinda harus selalu ditemani. Jika ayahnya ke sawah dan ibunya ke pasar, ia akan diajak serta atau dijemput lebih awal. Bahkan ketika Dinda hendak tidur siang, ibunya akan ikut berbaring di sampingnya, pura-pura tidur sambil membaca zikir dalam hati. Meskipun begitu, rasa takut itu tak benar-benar hilang. Setiap Dinda memejamkan mata, ada semacam rasa cemas yang menggantung di dada. Seolah makhluk itu hanya menunggu kesempatan. Ia tak muncul, memang, tapi Dinda bisa merasakan kehadirannya. Seperti seseorang yang berdiri di balik pintu, mengintai tanpa suara. Pak Rahman juga menjadi lebih waspada. Pria itu bahkan rela bangun tengah malam, hanya untuk memastikan pintu rumah terkunci, dan lampu kecil di kamar Dinda tetap menyala. "Kita nggak boleh lengah," kata Pak Rahman suatu malam. Dia mungkin belum menyerah, tapi sekarang dia tahu kita tahu, dan dia pasti cari celah. Dinda hanya mengangguk. Tubuhnya lelah, jiwanya lebih lelah lagi. Tapi ia tetap bertahan, karena kini ia mengerti. Pertarungan ini bukan hanya tentang dirinya. Makhluk itu ingin lebih. Ia ingin darah.
generasi, warisan, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah tetap terjaga, waspada, jangan sampai lengah, selalu. Waktu berjalan cepat, seperti desir angin yang tak bisa ditahan. Seolah baru kemarin Dinda masih berseragam putih abu-abu, kini dia telah berumur 25 tahun. Masa-masa suram yang pernah menghantui masa remajanya perlahan tertutup oleh tahun-tahun yang lebih damai. Selama ia patuh pada pesan orang tuanya, tidak tidur telanjang dan sendirian, menjaga wirid harian, zikir pagi dan petang, dan memperkuat ibadah, makhluk ingunan kakek itu tidak akan pernah lagi datang. Namun rasa was-was itu tak pernah sepenuhnya hilang. Ada ruang kosong di dalam hati Dinda yang terus berbisik, sepertinya semua ini belum selesai. Saat itu, kehadiran Arya dalam hidupnya bagaikan pelipur lara. Arya adalah pemuda kota yang datang ke Alang Mayang sebagai tenaga penyuluh pertanian. Sifatnya ramah, sabar, dan mampu menerima masa lalu Dinda tanpa mengusik terlalu dalam. Tidak banyak tanya, tidak menghakimi. Dinda jatuh hati perlahan, dan Arya pun melamar dengan cara yang sederhana tapi tulus, tanpa pesta besar. Mereka menikah di halaman rumah dengan tenda sederhana dan lantunan doa dari para ustadz. Sebulan setelah pernikahan, kabar bahagia datang. Dinda hamil. Kehamilan yang dinanti-nanti itu menjadi cahaya baru dalam hidup mereka. Dinda dan Arya sama-sama bahagia, dan keluarga besar menyambut kabar itu dengan sukacita. Namun, di balik senyum dan harapan, Pak Rahman dan Bu Sarni mulai menampakkan kekhawatiran yang tak bisa mereka sembunyikan. "Ayah dan mama bahagia, Din," kata Pak Rahman saat itu. "Tapi kalian harus lebih hati-hati. Ingat, ada perjanjian lama yang belum tuntas. Kamu harus kuat menjaga kandunganmu ya." Dinda hanya menunduk. Ia tahu maksud ayahnya. Iblis peliharaan Mbah Plandok belum sepenuhnya menghilang. Ia hanya diam, menunggu lengah, menunggu waktu yang tepat. Malam itu, hujan deras mengguyur Alang Mayang. Petir sesekali menyambar langit, menerangi jendela rumah kecil tempat Dinda dan Arya tinggal. Arya belum pulang dari acara komunitas tani di desa seberang. Sinyal sulit, dan Dinda tak bisa menghubunginya. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat 10 menit. Dinda duduk gelisah di ranjang, menggenggam tasbih yang diberikan ibunya. Kandungannya sudah memasuki bulan keempat. Setiap kali perutnya bergerak, ia membelai pelan sambil membisikkan doa-doa perlindungan. Namun malam itu terasa berbeda. Angin berdesir, menusuk dari celah jendela. Tirai bergetar pelan. Dinda melirik keluar, hanya hitam dan hujan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Firasat buruk menyusup tanpa permisi. Ia mengambil air ruqyah dari atas lemari dan meminum sedikit. Kemudian ia berbaring, mencoba menenangkan diri. Ia berzikir dalam hati, menunggu suara motor Arya, tapi tak kunjung datang. Kantuk mulai menyerang. Dinda berusaha melawan, memaksakan matanya tetap terbuka. Namun rasa lelah dari kehamilan membuat tubuhnya tak sanggup bertahan. Dalam diam, kelopak matanya menutup dan dunia di sekeliling berubah. Ia berada di ruangan gelap, dingin. Bau amis dan anyir memenuhi udara. Suara geraman berat terdengar di belakangnya. Dinda berbalik dan melihat sosok itu, makhluk hitam besar. Matanya melotot merah. Lidah panjang menjulur menjilat perutnya. Makhluk itu tersenyum menyeringai, seolah tahu apa yang tengah dikandung Dinda. "Tumbal, kenapa kalian tidak mempersembahkan tumbal? Ini sudah waktunya. Aku akan datang menjemput," desisnya. Dinda menjerit dalam hati. Tubuhnya lumpuh, mulut tak bisa bersuara. Makhluk itu naik ke tubuhnya, menindih tanpa ampun. Dada Dinda sesak, nafasnya tercekat, dan air matanya mengalir. Ia merasa seperti akan mati. "Keluarga kalian sudah aku beri keselamatan. Apa yang kalian berikan untukku tahun ini?" Namun tiba-tiba, cahaya menyilaukan menerobos mimpi itu. Seseorang mengguncang tubuhnya. Dinda bangun. "Ini aku, Arya." Dinda terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia memeluk Arya erat-erat,
menangis seperti anak kecil. Suaminya kebingungan, berusaha menenangkan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidur sendiri, aku gak kuat. Dia datang lagi, isaknya. Arya mengusap punggung Dinda, menatap wajah istrinya yang ketakutan. Dalam diam ia mulai memahami bahwa ada bagian dari hidup Dinda yang tak bisa dijangkau logika. Dan ia tahu, ia harus lebih dari sekedar suami biasa. Ia harus jadi pelindung dalam kegelapan yang tak bisa dilihat mata. Sejak malam itu, Dinda memilih untuk bungkam. Ia tidak lagi menceritakan gangguan yang dialaminya kepada Arya, suaminya. Ketakutan akan dianggap mengada-ada, atau bahkan dianggap tidak waras, membuatnya menutup rapat mulutnya. Ia tahu, tidak semua orang bisa memahami dunia yang tak kasat mata, apalagi jika itu melibatkan keluarganya sendiri. Awalnya, Dinda berpikir bahwa dengan tidak membicarakannya, gangguan itu akan mereda. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Iblis peliharaan sang kakek semakin berani menampakkan diri, bahkan saat Dinda tidak sedang tidur. Bayangan hitam itu sering muncul di sudut matanya, mengintai dari balik pintu atau jendela. Suara bisikan yang tidak jelas asalnya kerap terdengar di telinganya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Dinda mulai mengalami kesulitan tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan makhluk itu muncul, menindihnya, membuatnya sesak nafas dan berkeringat dingin. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan jantung berdebar kencang. Namun ia tetap memilih untuk diam, menyembunyikan ketakutannya dari Arya. Arya yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mulai merasa ada yang berubah dari istrinya. Dinda menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, dan sering terlihat lelah. Ia mencoba menanyakan, namun Dinda selalu menjawab bahwa ia hanya kelelahan karena kandungannya. Suatu malam saat Arya pulang lebih awal dari biasanya, ia menemukan Dinda duduk di lantai kamar mandi, menangis tanpa suara. Tubuhnya basah kuyup dan matanya kosong menatap lantai. Arya panik dan segera memeluk istrinya, mencoba menenangkannya. Namun, Dinda hanya memeluknya erat tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah kejadian itu, Arya mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dinda. Ia mencoba mencari tahu, namun setiap kali ia bertanya, Dinda selalu menghindar atau mengalihkan pembicaraan. Arya merasa frustasi, namun ia tidak ingin memaksa istrinya untuk bercerita jika belum siap. Sementara itu, gangguan yang dialami Dinda semakin parah. Ia mulai melihat bayangan makhluk itu di siang hari, bahkan saat ia sedang bersama orang lain. Ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Dan suara bisikan itu semakin sering terdengar, menyuruhnya untuk menyerahkan anak yang dikandungnya sebagai tumbal. Dinda merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ia ingin menceritakan semuanya kepada Arya, namun ketakutan akan reaksi suaminya membuatnya tetap bungkam. Ia tidak ingin kehilangan kepercayaan Arya, apalagi membuatnya takut atau khawatir. Suatu malam, Dinda terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia terkejut karena usia kehamilannya baru memasuki bulan ke-7. Ia bangun dari tempat tidur dan mengikuti suara itu yang terdengar semakin jelas. Suara itu membawanya ke kamar kosong di ujung lorong rumah mereka. Dengan tangan gemetar, Dinda membuka pintu kamar itu. Di dalamnya, ia melihat sosok bayi yang terbaring di lantai, menangis dengan suara yang memilukan. Dinda mendekati bayi itu, namun saat ia hendak mengangkatnya, bayi itu berubah menjadi makhluk hitam legam dengan mata merah menyala dan taring tajam. Makhluk itu menjerit dan Dinda terjatuh ke belakang, menabrak pintu yang tertutup dengan keras. Teriakan Dinda membangunkan Arya yang segera berlari ke arah suara. Ia menemukan Dinda tergeletak di lantai lorong. Tubuhnya gemetar dan matanya menatap kosong ke arah pintu kamar kosong. Arya memeluk Dinda dan membawanya kembali ke kamar, mencoba menenangkannya. Setelah kejadian-kejadian itu, Arya memutuskan untuk membawa Dinda ke seorang ahli spiritual yang dikenalnya. Ia berharap dengan bantuan spiritual dan supranatural, Dinda bisa terbebas dari gangguan yang dialaminya. Namun Dinda menolak dengan tegas.
Ia bersikeras bahwa ia baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Penolakan Dinda membuat Arya semakin khawatir. Ia merasa tidak berdaya melihat istrinya menderita, namun tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantunya. Ia hanya bisa berdoa dan berharap bahwa Dinda akan segera terbuka dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Dinda merasa bahwa waktunya semakin sedikit. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Ia ingin melindungi anaknya, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasaannya, Dinda mulai mencari cara untuk melawan makhluk itu. Ia mulai menggali, membaca berbagai kitab tentang ilmu gaib dan cara mengusir makhluk halus. Ia mencoba berbagai ritual dan doa, namun tidak ada yang berhasil. Makhluk itu tetap datang, semakin kuat dan semakin sering. Karena Dinda belajar tidak memakai guru, hanya melalui kitab, jadi keramatnya kurang. Dinda merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menghadapi sumber dari semua masalah ini, kakeknya, Mbah Plandok. Ia tahu bahwa selama kakeknya masih hidup, makhluk itu akan terus mengganggunya. Namun ia juga tahu bahwa menghilangkan kakeknya bukanlah hal yang mudah, baik secara fisik maupun moral. Dan Dinda harus melakukan pembicaraan dengan Mbah Plandok agar Mbah Plandok sadar dan melepas ingonannya. Dinda mulai merencanakan langkah-langkah yang harus ia ambil. Ia tahu bahwa ia harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak mencurigakan siapapun, terutama Arya. Ia tidak ingin suaminya mengetahui rencana ini karena ia tahu bahwa Arya akan mencoba menghentikannya. Dinda mulai mengumpulkan informasi tentang kakeknya, mencari tahu kelemahannya dan cara untuk mengalahkannya. Ia juga mulai mempersiapkan mentalnya, mencoba menguatkan tekadnya untuk melakukan hal yang harus ia lakukan demi melindungi anaknya, walaupun itu menghilangkan si kakek. Namun semakin ia mendekati rencananya, gangguan yang ia alami semakin parah. Makhluk itu seolah mengetahui niat dalam pikiran Dinda, dan mencoba menghentikannya dengan segala cara. Dinda mulai mengalami mimpi buruk lagi yang lebih mengerikan dari sebelumnya, dan bayangan makhluk itu semakin sering muncul. Bahkan saat ia sedang beribadah, Dinda merasa bahwa waktunya semakin sedikit. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Ia harus melawan. Ia harus menghadapi kakeknya dan menghentikan semua ini, apapun resikonya. Dinda mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kakeknya. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu caranya untuk melindungi anaknya dan menghentikan teror yang telah menghantuinya selama ini. Sore itu, langit tampak muram. Angin dari Bukit Alang Mayang bertiup dingin. Dinda yang tengah ambil tua memanggil Mbah Plandok ke ruang belakang. Ayah dan ibunya sengaja tak dilibatkan. Dinda ingin bicara langsung dengan lelaki renta itu. "Kek," suara Dinda bergetar. "Aku tahu semua ini bukan mimpi. Makhluk itu, iblis itu, dia datang karena perjanjianmu kan? Aku mohon akhiri semuanya. Putuskan perjanjian itu. Aku tidak mau anakku jadi tumbal." Mbah Plandok yang mengenakan sarung kusam dan duduk di atas tikar pandan hanya diam. Matanya sayu, tapi masih tajam. Ia menatap Dinda lama, lalu menghela nafas berat. "Perjanjian itu tidak semudah dihentikan, Duk," gumamnya. "Apa yang Mbah dapatkan bukan cuma untuk Mbah, tapi untuk semua keturunan kita. Keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, umur panjang, semua itu dibayar dengan satu syarat tumbal." "Kau bisa minta pada makhluk itu, Kek. Minta untuk berhenti. Katakan kau tidak mau lagi. Aku akan melakukan apa saja asal anakku selamat." Dinda menggenggam lutut Mbah Plandok sambil menangis. "Sudah pernah Mbah coba, Dinda. Sudah pernah Mbah sujud, nangis, minta, tapi dia hanya tertawa. Katanya, jika kau tak beri yang baru, maka ku ambil yang lama. Kau atau darahmu yang masih suci, yakni semua keturunan, tidak hanya satu, Dinda." Dinda mundur, wajahnya hancur. "Jadi benar, kau tahu sejak awal kalau anakku akan diambil?" Mbah Plandok menunduk. "Itu sebabnya Mbah selalu menghindar dari melihatmu. Si Mbah tahu makhluk itu sudah mencium rahimmu sejak kau menikah.
apalagi sebelum kau menikah masih perawan. Makhluk itu ingin menempati tubuhmu, tapi digagalkan oleh Pak Rahim. Dan sekarang dia menuntut anakmu dari rahimmu. Dinda berdiri, air matanya tak henti mengalir. Perlawanan Dinda sia-sia. Hujan mengguyur desa Halangmayang sejak sore. Petir menyambar sesekali, menggema di antara pepohonan dan genteng rumah-rumah tua. Langit malam tak menampakkan bintang, hanya gelap yang menyesakkan, seolah menandakan bahwa malam ini akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di dalam rumah kayu sederhana milik Dinda dan Arya, suasana panik mulai terasa. Dinda yang tengah hamil 9 bulan mengerang kesakitan. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam. Sakit itu datang bergelombang, menghantam saraf dan kesadarannya. Arya, sakit. Perutku, Arya. Arya yang sedari tadi mondar-mandir dengan wajah cemas langsung menghampiri istrinya. Ia memegang tangan Dinda yang dingin dan basah oleh keringat. Tenang sayang, aku sudah hubungi ibu dan Pak Le. Dukun beranak juga sedang dalam perjalanan. Tahan sebentar lagi. Dinda hanya bisa mengangguk lemah. Di balik kelopak matanya yang setengah terpejam, ia kembali melihat sosok itu. Makhluk tinggi besar, hitam legam, bermata merah menyala yang berdiri di sudut kamar. Ia hanya berdiri diam, tapi sorot matanya penuh nafsu untuk mengambil. Dinda memalingkan wajahnya, mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Tapi ia tahu, malam ini makhluk itu benar-benar datang. Ini bukan mimpi. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar dari luar. Ibu Dinda dan dukun beranak masuk ke kamar yang telah disiapkan. Suasana makin kacau, suara doa-doa bersahutan. Aroma kemenyan mulai tercium di udara. Dinda, tarik nafas, Dok. Ayo, kamu bisa. Dukun beranak yang sudah tua itu mengelus perut Dinda, lalu bersiap membantu proses persalinan. Air ketuban telah pecah. Dinda menjerit, menggigit bibirnya agar tidak kehilangan kesadaran. Waktu terasa begitu lambat. 2 jam berlalu dengan jeritan, tangisan, dan doa yang tak henti diucapkan oleh keluarga Dinda. Akhirnya suara tangisan Dinda berubah menjadi lenguhan panjang yang melemah. Sang bayi akhirnya lahir, namun suasana mendadak hening. Tidak ada tangisan bayi. Dukun beranak mengerutkan dahi. Ia membersihkan bayi yang masih penuh darah dan lendir, lalu menepuk-nepuk bokongnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada reaksi. Ayo nak, menangislah, ayo. Semua yang ada di dalam ruangan mematung. Dinda membuka matanya perlahan. Ia tahu, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasa kosong. Mana bayiku? Tanya Dinda lirih. Dukun beranak tak menjawab, ia hanya menunduk. Arya mencoba menahan tangisnya, memegangi tangan Dinda erat-erat. Tapi Dinda tak mempedulikan semua itu. Ia mengangkat tubuhnya yang masih lemah, melirik ke arah pintu kamar. Di sana berdiri makhluk itu. Ia tak sendiri. Di tangannya yang panjang dan hitam seperti arang, ia menggendong sesosok bayi yang serupa dengan bayinya sendiri. Tapi tubuh bayi itu pucat, tak bergerak, dan matanya terbuka memandang ibunya, seakan-akan ingin mengucapkan perpisahan. Dinda menggerang, menggeleng keras. Tidak, jangan, kembalikan anakku. Makhluk itu menyeringai. Puas, lidahnya menjulur panjang, menjilat-jilat udara, lalu menghilang, menembus dinding. Tidak! Semua di kamar terperanjat. Dinda melompat dari ranjang. Darah masih mengalir dari kakinya, tapi ia tak merasakan apa-apa. Matanya liar mencari sosok yang sejak dulu menghancurkan hidupnya. Dan ia melihatnya, Mbah Plandok, duduk bersila di dekat jendela. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah tak terjadi apa-apa. Kau penyebab semua ini. Kau kejam dengan darah dagingmu sendiri. Aku ini cucumu. Dan kau biarkan mengambil anakku sekarang, jerit Dinda. Mbah Plandok memandang cucunya dengan mata keruh. Maafkan, sudah takdir Dinda. Tumbal harus diberi, karena makhluk itu sudah memberikan semuanya kepada kita, kepada keluarga kita. Diam! Dinda meraih mangkuk stainless berisi air hangat yang digunakan saat persalinan. Di dalamnya ada gunting kecil yang digunakan untuk memotong tali pusar. Ia menggenggam benda itu erat-erat. Kalau anakku harus menjadi tumbalmu, maka kau juga harus ikut bersamanya. Dengan tubuh gemetar, Dinda melangkah ke arah kakeknya. Semua yang ada di sana terdiam, terpaku pada adegan yang tak mereka percayakan terjadi. Arya mencoba bangkit, namun terlalu lambat.
gunting itu menghujam ke dada Mbah Plandok. Celup sekali, celup dua kali, celup tiga kali, trot. Darah mengucur deras membasahi lantai kayu. Wajah Mbah Plandok memucat, lalu terkulai. Mata tuanya terbuka, mulutnya bergumam sesuatu yang tak jelas sebelum akhirnya berhenti bergerak. Dinda terduduk, tangannya gemetar, tubuhnya bersimbah darah, darah dirinya dan darah kakeknya. Ia menatap kosong ke depan, nafasnya memburu. Mati, mati, kau pantas mati dan menemani anakku di sana. Tangisan pecah di ruangan itu. Ibu Dinda menjerit. Arya berusaha memeluk istrinya yang mulai kehilangan kesadaran. Pak Rahman hanya terdiam, mematung, melihat bapaknya, Mbah Plandok, dihabisi oleh anaknya sendiri. Dukun beranak mengangkat tubuh bayi yang tak bernyawa, jasadnya, dan membungkusnya dengan kain putih. Lalu beberapa detik kemudian, suara petir menggema dari langit. Angin mendadak masuk lewat jendela yang terbuka, meniupkan bau kemenyan dan darah. Dan di luar sana, suara lolongan anjing menggema panjang. Malam itu di desa Alang Mayang, sejarah berdarah keluarga Mbah Plandok berakhir. Tumbal terakhir telah diambil, dan yang memberikan balasan adalah darah dagingnya sendiri. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Fakta secara mohon maaf kalau ada salah kata atau salah kalimat. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetapi fakta sejarah.